Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aura Salsabila Hetina dengan NIM F1B 0231043. Di sini, video ini saya buat untuk memenuhi responsi dari Bang Agus. Baik, di sini pada modul pertama kita membahas mengenai pengetahuan dasar pemrograman. Lalu ada tujuannya. Nah, tujuannya itu adalah mahasiswa mengetahui dasar-dasar penulisan program komputer. Lalu yang kedua adalah mahasiswa memahami struktur bahasa C++. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui dan bisa menggunakan tipe data tertentu dalam pembuatan program. Yang keempat, mahasiswa bisa memasukkan dan mengambil data dari program. Lalu pada dasar teorinya terdapat struktur bahasa C++. Yang pertama itu ada include IOStream. Nah, include IOStream merupakan uh, file header atau library dari bahasa C++. Nah, lalu yang kedua itu ada include IOStream. Nah, include IOStream merupakan standardization uh, yang digunakan agar kita nggak capek-capek lagi nulis std pada setiap cout maupun cout yang ada. Lalu yang ketiga ada integer main. Integer main itu merupakan fungsi utama. Nah, dalam fungsi integer main ini ya kode apapun di dalam tanda kurung awalnya akan dieksekusi. Lalu yang keempat itu adalah cout hello world atau cout apapun yang kalian pengen isi gitu. Nah, instruksi ini merupakan hal yang paling penting dalam program. Nah, cout merupakan standar output stream dalam C++. Lalu cout dideklarasikan dalam file header. Agar dapat digunakan, file disertakan. Ini harus disertakan. Nah, lalu apa namanya yang ada di dalam tanda kutipnya itu adalah yang akan keluar nanti pada saat hasil runningnya gitu loh. Lalu yang kelima itu dari return atau nilai pengembalian. Lalu pada apa namanya? Pada dasar teori yang kedua itu ada tipe data. Tipe data itu merupakan suatu hal yang menjabarkan jenis nilai dari suatu objek dan konstanta atau variabel yang nanti akan digunakan untuk menginisialisasikan sebuah variabel. Lalu tipe data yang pertama itu ada integer. Integer itu tipe data yang digunakan untuk bilangan bulat. Lalu yang kedua itu ada char. Char itu tipe data yang digunakan untuk karakter. Lalu ada string. String itu tipe data yang digunakan untuk uh, beberapa karakter atau jadi kalimat kan. Lalu yang keempat itu ada boolean. Boolean itu tipe data yang hanya mempunyai nilai true atau false. Lalu float atau floating point. Floating point itu adalah tipe data yang apa namanya? Yang menggunakan bilangan desimal. Terus besarnya memori yang dibutuhkan tipe data float yaitu 4 byte atau 32 bit. Terus selain apa namanya? Selain floating point ada juga yang namanya double. Double itu juga digunakan untuk tipe data apa namanya? Tipe data bilangan desimal tapi dia tuh lebih dari satu di belakang koma gitu. Lalu pada ketiga ada operator. Nah, operator itu ada beberapa. Yang pertama itu ada operator aritmatika. Nah, ada operator aritmatika, operator perbandingan, operator logika, operator bitwise, dan lain-lainnya. Tapi di sini mungkin saya bakal jelasin satu operator aja. Yang pertama itu ada operator aritmatika. Nah, operator dasar aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, walaupun operasi-operasi lain yang lebih canggih kadang juga dimasukkan ke dalam kategori ini. Nah, perhitungan dalam operator aritmatika itu digunakan tuh kayak ada tandanya ya. Kayak misalnya untuk perkalian dia menggunakan bintang, terus pembagiannya menggunakan tanda atau slash, terus untuk uh, modulus atau hasil bagi dia menggunakan tanda persen, terus penjumlahan menggunakan tanda penjumlahan pada umumnya plus, terus kalau pengurangan ya minus gitu. Lalu masuk ke flowchart. Nah, flowchart itu ada beberapa. Yang pertama itu ada terminator. Ini untuk menjelaskan suatu awalan atau akhir dari suatu program. Lalu ada flow line. Flow line itu digunakan untuk menghubungkan simbol satu dengan simbol yang lainnya. Lalu ada preparation digunakan untuk
menjelaskan penyimpanan suatu pengolahan data, atau di situ tuh biasanya digunakan untuk deklarasi variabel gitu. Lalu ada proses, itu tuh untuk menggambarkan suatu proses yang sedang dilakukan di komputer. Itu biasanya tuh kayak apa namanya? Proses tuh biasanya isinya rumus-rumus gitu. Lalu ada input output data untuk menggambarkan proses input output atau output data. Lalu ada predefined process untuk permulaan subprogram, program menjelaskan proses subprogram. Lalu ada decision. Decision itu untuk menjelaskan kondisi tertentu yang menghasilkan jawaban ya atau tidak atau true false. Lalu studi kasus. Untuk studi kasus di sini soalnya adalah buatlah program untuk menampilkan output dari A dan B. Coba kita lihat ya teman-teman. No way. Buatlah program untuk menampilkan output dari A dan B di mana nama dan NIM seluruh anggota kelompok diinput secara dinamis. Hasil perbandingan nilai terbesar apa nih? Hasil perbandingan nilai terbesar. Kita ini aja deh. Apa namanya? Share screen. Aja deh. Wait, hapus dulu. Baik, lanjut di sini ada studi kasus. Buatlah program untuk menampilkan output dari A dan B, di mana nama dan NIM seluruh anggota kelompok diinput secara dinamis, lalu hasil perbandingan nilai terbesar antara 1 dan 2. Lalu carilah volume bola dengan keterangan diameter sama dengan 2 NIM terakhir ketua kelompok, di mana variabel diameter harus menggunakan tipe data integer. Terus yang kedua itu Y sama dengan akar 8X B pangkat 3 ditambah C pangkat 0 per 6X pangkat A. Dengan A increment 1 digit terakhir NIM asdos, terus B dekremen NIM terakhir koas. C 2 digit terakhir tahun angka praktikan. Uh, di sini terdapat hasil dari flowchart-nya. Yang pertama itu di sini menggunakan apa namanya mulai start. Terus di sini ada apa namanya preparation. Ini untuk mendeklarasikan variabel tadi kan. Terus ada input nama, NIM, terus perbandingan rumus. Terus di sini prosesnya, terus input nilai, terus di sini proses lagi, terus perbandingan nilai volume bola lebih besar daripada rumus Y. Terus N. Lalu untuk ke scriptnya, kita bakal ngejelasin di dev C++ saja. Baik, yang pertama itu ada include IOStream. Di sini gunanya seperti yang saya jelaskan tadi. Ini merupakan file header, file header, file header atau library-nya. Kalau di sini ada using name space std. Di sini gunanya untuk validation supaya kita nggak capek-capek lagi nulis std pada setiap scene maupun cout. Lalu di sini ada integer main atau fungsi utama. Lalu di sini kita mau ngambil data string, nama 1, nama 2, nama 3, nama 4, nama sampai nama 7. Terus ada string nim 1, nim 2, nim 3, nim 4, nim 5, nim 6, nim 7. Ada integer diameter sama pi. Terus integer volume bola. Terus ada float A1, B4, C23, dan Y. Ini berarti dia ada ditentukan kan. Soalnya tadi soalnya juga ditentuin kayak pakai nim terakhir apa namanya nim terakhir asdos, koas, dan apa namanya tahun terakhir tuh 23. Pertama di sini ada cout studi kasus kelompok 18. Ini nanti yang akan ditampilkan di layar di layar utama atau pada saat hasil running. Terus nama, anggota kelompok 18, nama anggota. Terus nanti ini di apa namanya secara dinamis diinputkan secara dinamis sampai nama sama nim anggota 7. Terus di sini ada perbandingan nilai terbesar antara 1 dan 2. Baik, selanjutnya itu soal yang B tadi kan. Perbandingan nilai terbesar antara 1 dan 2. Nanti ini yang akan ditampilkan. Terus nanti kita disuruh masukin, ini ada rumus volume bola, V dikali diameter, dikali diameter, dikali diameter per 6. Terus volume bola dengan keterangan diameter, nanti kita masukin, kita inputin nilai diameternya. Ini di inputin secara dinamis kan tadi. Terus V-nya juga
dimasukin, terus nanti di sini ada rumus volume bola, V dikali diameter, dikali diameter, dikali diameter, per 6. Nanti ini rumus dari volume bola, nanti dia bakal keluar hasilnya sendiri. Lalu ada hasil volume bola adalah, nanti ada tuh hasilnya volume bola di sini nih. Nanti yang ini bakal narik ke sini, volume bola yang ini. Terus habis itu di sini ada 2, Y akar dari 8X kubik plus C pangkat 0 per 6X A. Note, C pangkat 0 sama dengan 1. Tuh, A increment ini. Terus di sini ada rumusnya Y, ini SKRT ini tuh merupakan akar kuadrat yang bisa, yang buat ngitung akar kuadrat. Terus POW ini merupakan, apa namanya, pangkat. Jadi kan kayak gini nih, akar dari 8 kali pangkat 8xb kubik plus C pangkat 0. Wait. Pokoknya ini tuh buat apa namanya, buat bilangan bilangan berpangkat gitu. Nanti bakal keluar hasil Y. Nanti ada perbandingan nilai terbesar antara 1 dan 2 adalah segini. Kita running. Studi kasus 1. Tunggu ya. Oke. Ini kan nama anggota 1 disuruh masuk istilah dinamis nih. Misalnya Zakia. NIM-nya 123 misalnya. Anggota Aura 124. Nia 125. Iva 126. Terus Gita 134. Adit 18. Pandu 156. Terus perbandingan tuh. Ini kan udah keluar. Terus perbandingan yang terbesar antara 1 dan 2. Misalnya diameternya berapa tadi sih? Ini bentar ya. Misalnya 12. V-nya 13. Tuh. Akar dari ini tuh. Tuh, hasil volume bola adalah 864 atau jadi dikali. Terus ini kan diinputin apa namanya secara statis yang ini. Bandingannya 1 dan 2 adalah hasil Y. Begitu. Lalu selanjutnya, bentar. Lalu baik, kita lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan pertama itu adalah dasar-dasar penulisan program yang harus diketahui, yaitu dalam memulai program, kita harus tahu bagaimana cara penulisan program yang benar. Adapun dasar-dasar yang harus dipahami dalam menulis program menggunakan C atau C++, yaitu contohnya seperti perbedaan huruf besar atau kecil dalam bahasa C++ karena huruf keyword yang sangat sensitif saat dibaca oleh sistem. Lalu yang kedua adalah dalam struktur bahasa C++ terdapat preprocessor direktif yang menggunakan tanda pagar yang terletak di header yang berguna untuk program tersebut memakai fitur pustaka atau library yang digunakan terdapat declaration yang diinginkan terdapat declaration atau deklarasi yang berisi tipe data yang ingin dipakai untuk menyimpan nilai dari data tersebut untuk dipakai pada statement-statement yang diberikan pada program yang akan digunakan, dan garis 2 untuk membuat komentar yang artinya bahwa komentar tersebut untuk menandai program tetapi tidak dapat diproses oleh sistem.
Terus yang ketiga itu pada proses ini tipe data yang digunakan yaitu pertama adalah untuk menginput nama dan NIM kelompok menggunakan tipe data string sebab inputnya berubah beberapa karakter huruf dan angka. Kedua, dalam mencari volume menggunakan tipe data integer yang berfungsi untuk menyimpan data berupa angka. Lalu yang keempat, ada pun cara memasukkan dan mengambil data dari program studi kasus kali ini, yaitu kita biasanya memakai perintah siin untuk menginput nilai ke data yang diinginkan. Nah, pada studi kasus ini memakai siin, adapun untuk mengambil data dari program tersebut adalah dengan memakai cout. Untuk memanggil data tersebut, kita sudah bernilai setelah diinputkan di atas dengan ditambahkan nama dan variabel tersebut. Lalu yang terakhir adalah daftar pustaka. Di sini kita menggunakan 4 jurnal atau buku referensi dan lainnya. Yang pertama itu adalah Budiman Edi 2015, belajar dasar algoritma dan pemrograman Samarinda. Lalu yang kedua ada Hanif S dan Japriana I.W 2020, konsep algoritma dan aplikasinya dalam bahasa program C++. In S Bismo, dasar-dasar pemrograman dengan C++, penerbit Andi. Lalu yang ketiga itu adalah Ma'arif Alfian 2020, buku Al-Ajar dasar pemrograman C++, Universitas Ahmad Dahlan Jakarta. Yang keempat ada Ridho, Ilham 2017, panduan pembuatan flowchart Fakultas Kesehatan Masyarakat Surabaya. Baik, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.